Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Bersari. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas PKN tentang norma di masyarakat. Macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. 1. Norma susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Sanksi bagi yang melanggar norma susila yaitu perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah penyesalan. 2. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Sanksinya pun juga menggunakan sanksi sesuai adat dan tradisi di tempat tersebut. Yang ketiga, norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Sanksi dan norma agama tidak langsung diberikan saat itu, melainkan sanksi atau hukuman setelah manusia meninggal, misalnya mendapat dosa dan siksa neraka. 4. Norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Bagi pelanggar, norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian hukum. Hukum mempunyai pengertian bermacam-macam, tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, pengertian hukum sangat beragam. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian hukum sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja dan Dr. B. Arif Sidarta, sarjana hukum, menyatakan bahwa hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat. Yang kedua, Dr. E. Utrecht, sarjana hukum, menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Pengertian hukum dapat pula dikaji melalui berbagai pendapat masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Surjono Sukanto sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai ilmu. Ilmu hukum adalah cabang dari ilmu sosial dan humaniora. Yang kedua, hukum sebagai disiplin. Pelanggaran terhadap disiplin akan diberi sanksi. Yang ketiga, hukum sebagai kaedah, yaitu pedoman untuk bertindak. Yang keempat, hukum sebagai tata hukum, yaitu kaedah-kaedah yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, hukum sebagai petugas, menunjuk pada orang yang diberi tugas menegakkan hukum. Yang keenam, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Penggolongan hukum. 1. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 1. Ius constitutum, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Yang kedua, menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang disusun dalam bentuk tertulis yang telah dikodifikasikan atau disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang, maupun tidak dikodifikasikan atau yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri. Hukum tertulis ini contohnya adalah undang-undang. Yang berikutnya, hukum tidak tertulis, merupakan persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum tidak tertulis ini merupakan bentuk hukum yang tertua. Yang ketiga, menurut luas berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi: yang pertama, hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Contohnya, aturan mengenai sewa-menyewa dan hukum pidana. Hukum umum sering dinamakan
ius general. Yang kedua, hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal khusus. Kekhususannya dapat menunjuk pada tempat maupun hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat. Contohnya, aturan mengenai sewa-menyewa rumah. Yang keempat, menurut fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi satu, hukum material, yaitu aturan hukum yang berwujud perintah-perintah ataupun larang-larangan. Contohnya, hukum pidana. Yang kedua, hukum formal, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi satu, undang-undang. Yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, traktat atau perjanjian internasional. Yang keempat, kebiasaan. Dan yang kelima, pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA. Peranan dari Mahkamah Agung adalah 1. Mahkamah Agung berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi. Yang kedua, berwenang untuk memeriksa hasil sengketa tentang dan mempunyai kewenangan untuk mengadili. Yang ketiga, berhak untuk memeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan meskipun keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah sebagai peranan Mahkamah Konstitusi atau MK menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berperan untuk memutuskan pembubaran partai politik. 3. Komisi Yudisial. Adapun peranan dari Komisi Yudisial yaitu 1. Komisi Yudisial mempunyai peranan dalam memberi usulan atau pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, selain mengangkat Hakim Agung, Komisi Yudisial juga mempunyai peranan untuk menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. 4. Pengadilan negeri. Sistem pemerintahan presidensial dan peranan dari pengadilan negeri adalah sebagai pihak yang memeriksa, memutuskan perkara pidana di tingkat pertama. Yang kelima, pengadilan tinggi. Peranan lembaga peradilan dalam pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu kota provinsi. Adapun dari peranan pengadilan tinggi adalah 1. Mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi. Yang kedua, pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama. Yang ketiga, pengadilan negeri juga mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada pemerintah. Yang keenam, peradilan agama adalah lembaga pengadilan agama yang ada di setiap daerah kabupaten. Peranan peradilan agama ini adalah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak, dan wakaf. Yang ketujuh, peradilan militer adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, ketika sebuah lembaga peradilan militer memutuskan hukum, harus mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan keamanan negara. Yang ke-8, lembaga peradilan militer tinggi. Lembaga peradilan militer tinggi berperan sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan, dan memeriksa suatu perkara pidana di bidang militer di tingkat banding. Yang ke-9, lembaga peradilan tata usaha negara. Merupakan sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Umumnya, lembaga peradilan tata usaha negara berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama atau kota madya atau kabupaten. 10. Lembaga pengadilan tinggi tata usaha negara berperan untuk memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi.
Bagaimanakah sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Yang pertama, sikap kita terhadap tersangka, terdakwa, dan saksi. Terhadap tersangka harus tetap diberlakukan asas praduga tak bersalah. Seorang tersangka memang bisa ditangkap dan ditahan, tetapi tata cara penangkapan dan penahanannya harus sesuai dengan undang-undang. Begitu juga dengan terdakwa, dia harus tetap diperlakukan secara adil, hak-haknya harus tetap dihormati sesuai ketentuan undang-undang. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, dan dialaminya sendiri. Yang kedua, bersikap menghormati asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, menghormati hak tersangka dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. Yang keempat, memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. 5. Menghormati profesi dan hak-hak penasihat hukum. Yang keenam, menghormati lembaga bantuan hukum. Yang ketujuh, memahami jenis-jenis bantuan hukum. Sekian dari saya. Apabila ada ucapan dan perkataan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, saya minta maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.